Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pengampu Bapak Nur Irwansyah MPD, saya atas nama Iksan Irzandi dengan NPM 2021-21500-216 ingin mempresentasikan tentang pengajaran membaca di sekolah dasar. Yang pada ini subjudulnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi kemampuan membaca, diambil dari buku karya Farida Rahim tahun 2008. Saya dari kelompok 5 ingin mempresentasikan. Diharapkan untuk teman-teman memperhatikan apa yang saya sampaikan. Baik, presentasi akan saya mulai dari slide yang pertama, yaitu ada faktor-faktor yang mempengaruhi kemampuan membaca. Pada slide pertama ini terdapat 4 faktor yang mempengaruhi kemampuan membaca. Yang pertama ada faktor fisiologis, yang kedua ada faktor intelektual, yang ketiga ada faktor lingkungan, dan yang terakhir ada faktor psikologis. Membaca sangat penting bagi kehidupan, karena membaca dapat membuat kita mengetahui segala informasi yang kita perlukan. Siswa mampu membaca bukan karena secara kebetulan atau didorong oleh inspirasi, tetapi karena diajari. Membaca merupakan aktivitas kompleks yang memerlukan sejumlah besar tindakan terpisah-pisah, mencakup penggunaan pengertian, khayalan, pengamatan, dan ingatan. Proses belajar yang efektif antara lain dilakukan melalui membaca. Masyarakat yang gemar membaca memperoleh pengetahuan dan wawasan baru yang akan semakin meningkatkan kecerdasannya, sehingga mereka lebih mampu menjawab tantangan hidup pada masa mendatang. Ilmu yang diperoleh siswa tidak hanya didapat dari proses belajar mengajar di sekolah, tetapi juga melalui kegiatan membaca dalam kehidupan siswa sehari-hari. Lalu kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu proses pembelajaran efektif. Proses pembelajaran efektif. Proses belajar yang efektif antara lain dilakukan melalui membaca. Masyarakat yang gemar membaca memperoleh pengetahuan dan wawasan baru yang akan semakin meningkatkan kecerdasannya, sehingga mereka lebih mampu menjawab tantangan hidup pada masa mendatang. Ilmu yang diperoleh siswa tidak hanya dapat dari proses belajar mengajar di sekolah, tetapi juga melalui kegiatan membaca dalam kehidupan siswa sehari-hari. Oleh karena itu, kemauan membaca dan kemampuan memahami bacaan menjadi prasyarat penting bagi penguasaan dan peningkatan ilmu pengetahuan para siswa. Proses pembelajaran efektif lanjutan. Menurut Johnson dan Pearson dalam Darmiyati Zukdi tahun 2000 menyatakan bahwa faktor yang mempengaruhi membaca pemahaman dapat dibedakan menjadi 2 macam, yaitu yang ada di dalam diri pembaca dan yang ada di luar pembaca. Dalam pembelajaran bahasa Indonesia, ada 4 keterampilan berbahasa yang harus siswa kuasai, yakni keterampilan mendengarkan, berbicara, membaca, dan menulis. Baik, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu membaca. Baik, saya akan mulai materi ini dari pengertian membaca. Membaca merupakan kegiatan melisankan atau hanya dalam hati dengan melihat tulisan pada sebuah teks bacaan.
Adapun dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, membaca adalah melihat serta memahami isi dari apa yang tertulis dengan melisankan atau hanya dalam hati. Sumber dari tim penyusun Kamus Pusat Bahasa tahun 2005, kemudian dari Tarigan tahun 2008, mengemukakan bahwa membaca adalah suatu proses yang dilakukan serta dipergunakan oleh pembaca untuk memperoleh pesan yang hendak disampaikan oleh penulis melalui media kata-kata atau bahasa tulis. Lalu untuk materi selanjutnya ada tujuan membaca. Tujuan pelajaran membaca adalah menciptakan siswa yang gemar membaca. Biasanya hal ini dapat dirangsang dengan mempergunakan cerita. Karena cerita pasti menjadi bagian yang sangat penting dalam kehidupan mereka. Siswa memanfaatkan kemampuan membacanya dengan santai, sesuai dengan kebutuhan. Apakah sekedar kenikmatan atau penambah pengetahuan? Baik, selanjutnya kita akan masuk untuk materi faktor pengaruh. Faktor pengaruh. Kemampuan membaca merupakan kegiatan yang kompleks. Artinya, banyak segi dan banyak faktor yang mempengaruhinya. Anderson Nurbiana tahun 2006 mengemukakan faktor motivasi, lingkungan keluarga, bahan bacaan, dan guru sebagai faktor yang berpengaruh. Pendapat senada juga dikemukakan oleh Tampu Bolon tahun 1990 bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi kemampuan membaca terbagi atas dua bagian, yaitu faktor endogen dan yang kedua ada faktor eksogen. Faktor-faktor yang mempengaruhi. Yang pertama ada faktor endogen, adalah faktor-faktor perkembangan baik bersifat biologis, psikologis, dan linguistik yang timbul dalam diri siswa. Sedangkan faktor eksogen adalah faktor lingkungan. Baik, kali ini kita akan masuk pada pendapat para ahli. Membaca menurut ahli. Yang pertama ada menurut Zubdi dan Budi Asih tahun 1996. Membaca merupakan suatu jenis kemampuan berbahasa tulis yang bersifat reseptif. Disebut reseptif karena dengan membaca seseorang akan dapat memperoleh informasi, memperoleh ilmu dan pengetahuan serta pengalaman-pengalaman baru. Semua yang diperoleh melalui bacaan itu akan memungkinkan orang tersebut mampu mempertinggi daya pikirnya, mempertajam pandangannya, dan memperluas wawasannya. Lalu untuk selanjutnya membaca menurut ahli yang kedua. Membaca adalah salah satu faktor yang penting dalam kehidupan masyarakat modern. Menurut Smith tahun 1982, lalu menurut Tampu Bolon tahun 1983, menurut Sunardi tahun 1997, dan terakhir menurut Darjo Wijoyo tahun 2003. Kemampuan membaca menjadi kebutuhan karena penyebaran informasi dan pesan-pesan dalam dunia modern ini disajikan dalam bentuk tertulis dan hanya dapat diperoleh melalui membaca. Apabila seseorang tidak mampu membaca sehingga tidak memahami suatu petunjuk atau pengumuman yang tertulis, maka orang tersebut akan ketinggalan, salah jalan, atau tidak dapat menyesuaikan diri dengan lingkungannya.
Lalu membaca menurut ahli lanjutan ketiga. Menurut Wasit dan Sunendar tahun 2008 mengatakan bahwa membaca merupakan kegiatan untuk mendapatkan makna dari apa yang tertulis dalam teks. Untuk keperluan tersebut, selain perlu menguasai bahasa yang dipergunakan, seorang pembaca perlu juga mengaktifkan berbagai proses mental dalam sistem kognisinya. Lalu membaca menurut ahli lanjutan keempat. Menurut Abidin tahun 2012 mengemukakan bahwa pembelajaran membaca dapat diartikan sebagai serangkaian aktivitas yang dilakukan siswa untuk mencapai keterampilan membaca. Selanjutnya, dijelaskan pula bahwa pembelajaran membaca tidak semata-mata dilakukan agar siswa mampu membaca, tetapi juga merupakan sebuah proses yang melibatkan seluruh aktivitas mental dan berpikir siswa dalam memahami, mengkritisi, dan mereproduksi sebuah wacana tertulis. Lalu membaca menurut ahli lanjutan kelima. Menurut Sentosa tahun 2009 berpendapat membaca merupakan kegiatan memahami bahasa tulis. Pesan dari sebuah teks atau barang cetak lainnya dapat diterima apabila pembaca dapat membacanya dengan tepat. Akan tetapi, terkadang pembaca juga salah dalam menerima pesan dari teks atau barang cetak. Siswalah pembaca salah dalam membacanya. Membaca menurut ahli lanjutan. Tujuan pelajaran membaca adalah menciptakan siswa yang gemar, mengklaim, dan kawan-kawan. Dalam Rahim 2008 mengemukakan bahwa definisi membaca mencakup 3, yaitu 1. Membaca merupakan suatu proses. 2. Membaca adalah strategi. Dan ketiga, membaca merupakan interaktif. Baik, untuk teman-teman sekalian, kita masuk ke bahasan yang baru, yaitu faktor fisiologis. Faktor fisiologis. Faktor fisiologis mencakup kesehatan fisik, pertimbangan neurologis, dan jenis kelamin. Kelelahan juga merupakan kondisi yang tidak menguntungkan bagi anak untuk belajar, khususnya belajar membaca. Beberapa ahli mengemukakan bahwa keterbatasan neurologis atau cacat otak dan kekurang matangan secara fisik merupakan salah satu faktor yang dapat menyebabkan anak gagal dalam meningkatkan kemampuan membaca pemahaman mereka. Faktor fisiologis lanjutan. Guru harus waspada terhadap beberapa kebiasaan anak, seperti anak sering menggosok-gosok matanya dan mengejap-ejapkan matanya ketika sedang membaca. Jika menemukan siswa seperti di atas, guru harus menyarankan kepada orang tuanya untuk membawa si anak ke dokter spesialis mata. Sebaiknya anak-anak diperiksa matanya terlebih dahulu sebelum ia mulai membaca permulaan. Sumber dari Lamb and Arnold tahun 1976. Baik, untuk teman-teman sekalian, tadi kita sudah membahas faktor yang pertama. Lalu selanjutnya kita bahas faktor yang kedua, yaitu faktor intelektual. Faktor intelektual yang pertama, istilah intelijensi
didefinisikan oleh Hinz sebagai suatu kegiatan berpikir yang terdiri dari pemahaman yang esensial tentang situasi yang diberikan dan meresponnya secara tepat. Page dan kawan-kawan tahun 1980. Terkait dengan penjelasan Hinz di atas, Webster dalam Harris S. dan Sipai tahun 1980 mengemukakan bahwa intelijensi ialah kemampuan global individu untuk bertindak sesuai dengan tujuan, berpikir rasional, dan berbuat secara efektif untuk lingkungan. Faktor intelektual lanjutan. Penelitian Ihansky tahun 1963 dan Muel Forel tahun 1973 yang dikutip oleh Harris dan Sipai tahun 1980 menunjukkan bahwa secara umum ada hubungan positif tetapi rendah antara kecerdasan yang diindikasikan oleh IQ dengan rata-rata peningkatan remedial membaca. Pendapat ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh Rubin tahun 1953 bahwa banyak hasil penelitian memperlihatkan tidak semua siswa mempunyai kemampuan intelijensi tinggi menjadi pembaca yang baik. Secara umum, intelijensi anak tidak sepenuhnya mempengaruhi berhasil atau tidaknya anak dalam membaca permulaan. Faktor metode pengajaran guru, prosedur, dan kemampuan guru juga tutur mempengaruhi kemampuan membaca anak. Baik teman-teman, kita masuk ke materi selanjutnya. Yang ketiga yaitu faktor lingkungan. Faktor lingkungan, latar belakang dan pengalaman anak di rumah. Pada faktor ini yang paling utama adalah kondisi anak di rumah. Anak tidak akan menemukan kendala dalam membaca jika anak tinggal di dalam lingkungan yang harmonis dan orang tua memahami sang anak. Lalu untuk faktor sosial ekonomi, faktor ini memengaruhi kemampuan verbal siswa. Semakin tinggi status sosial ekonomi, siswa semakin tinggi pula kemampuan verbal siswa. Lalu teman-teman, kita masuk ke materi selanjutnya yaitu faktor psikologis. Diharapkan untuk teman-teman untuk tetap menyimak presentasi dari saya. Faktor psikologis. Yang pertama ada motivasi. Motivasi adalah faktor kunci dalam membaca. Ernst tahun 1997 mengemukakan bahwa kunci motivasi itu sederhana, tetapi tidak mudah untuk mencapainya. Kuncinya guru harus mendemonstrasikan kepada siswa praktik pengajaran yang relevan dengan minat dan pengalaman anak sehingga anak memahami belajar itu sebagai suatu kebutuhan. Lalu untuk yang kedua ada minat. Minat baca ialah keinginan kuat yang disertai usaha-usaha seseorang untuk membaca. Seorang siswa harus mempunyai pengontrolan emosi pada tingkat tertentu. Anak-anak yang mudah marah, menangis, dan bereaksi secara berlebihan ketika marah tidak mendapatkan sesuatu atau menarik diri atau mendongkol akan mendapat kesulitan dalam pelajaran membaca. Baik, itu tadi semua presentasi yang saya sampaikan. Saya harap teman-teman dapat mencerna dan mengerti apa yang saya sampaikan.
Terima kasih atas perhatiannya. Saya mohon maaf bila ada kesalahan dalam menyampaikan presentasi ini atau ada kekurangan, tolong diberi masukan. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.